zidni ilma warzuqni fahma. Mari kita simak bersama. Yang pertama, kita belajar tentang makna sila pertama. Teman-teman masih ingat bunyi dari sila pertama? Bunyi dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa dengan lambang bintang. Nah, sekarang contoh dari pengalaman sila pertama dalam kehidupan sehari-hari, yaitu bersyukur kepada Allah. Teman-teman tahu apa itu bersyukur? Nah, bersyukur itu berterima kasih kepada Allah. Jadi, dalam kondisi apapun kita wajib bersyukur, kita tetap bersyukur. Nah, mengapa ya kita perlu bersyukur? Mengapa kita harus bersyukur? Karena kita itu sudah diberikan segala karunia dari Allah. Contohnya, kita masih diberi nafas, masih bisa berjalan, bisa melihat, bisa makan, bisa melakukan aktivitas, bisa bermain, dan lain-lain. Makanya kita harus bersyukur. Nah, bersyukur itu dapat dilakukan dengan ucapan dan perbuatan. Contoh dari bersyukur dengan ucapan yaitu mengucapkan Alhamdulillah. Lalu ada memuji kebesaran Allah, ya, misal Subhanallah, terus Allahu Akbar, dan lain-lain. Selain Alhamdulillah dan memuji kebesaran Allah, kita juga berdoa. Selanjutnya bersyukur dengan perbuatan. Nah, perbuatan berarti bukti bahwa kita itu bersyukur. Caranya dengan rajin menunaikan ibadah. Yang kedua, menjaga kesehatan agar tubuh kita selalu sehat dan merawat apa yang kita miliki. Kita sudah dikasih mata, tangan, kaki, terus telinga. Nah, makanya bukti dari bersyukur kita kepada Allah itu dengan cara merawat dan menjaga apa yang telah diberikan kepada kita. Nah, kapan ya kita berdoa? Kita berdoa di saat kondisi apapun. Terus berdoa di mana saja, waktunya kapan saja. Selanjutnya untuk materi kedua itu tentang makna sila kedua. Makna sila kedua bunyinya betul, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab, lambangnya rantai. Nah, untuk contoh dari sila kedua itu menghargai keberagaman. Apa ya arti dari keberagaman? Nah, keberagaman itu perbedaan atau berbeda-beda. Contoh yang dapat kita amati di sekolah yang pertama itu perbedaan kegemaran. Nih, mungkin teman-teman sama misalkan teman satu dengan teman yang lain pasti kan kesukaannya beda-beda ya. Contohnya di sini itu ada yang suka main sepak bola, ada yang suka basket, ada yang suka karate, ada yang suka main badminton. Terus untuk yang kedua perbedaan makanan kesukaan nih. Di sini ada yang suka sambal teri, ada yang suka tuna, ada yang suka kangkung, ada yang suka asinan jambu. Yang ketiga perbedaan cita-cita. Nih, teman-teman ada yang cita-citanya polisi, ada yang cita-citanya ingin jadi pemain sepak bola, ada yang ingin jadi pelukis, dokter, guru, atau jadi astronot. Yang keempat itu ada perbedaan fisik. Nah, perbedaan fisik itu ada yang berkulit sawo matang, ada yang berkulit kuning langsat, ada yang rambutnya keriting, ada yang rambutnya lurus, ada yang hidungnya pesek, ada yang hidungnya mancung. Jadi kalau fisik itu apa yang dapat kita lihat? Meskipun teman-teman kita semua itu memiliki perbedaan, teman-teman tetap harus saling menghormati dan saling menghargai. Nah, ketika kita sudah saling menghargai dan menghormati, manfaatnya apa aja ya jika kita saling menghargai dan menghormati? Yang pertama, suasana kelas menjadi nyaman dan tertib. Yang kedua, dapat mempererat persaudaraan. Yang ketiga, dapat saling membantu. Dan yang keempat, mencegah perselisihan. Nah, cara menyikapi perbedaan yang ada. Ini kan teman-teman beda-beda ya. Bagaimana cara menyikapi? Nah, yang pertama
kayak tadi saling menghargai nih. Jika teman-teman memiliki pendapat yang berbeda, kesukaan yang berbeda, kita tetap saling menghargai. Yang kedua, saling menghormati. Dan yang ketiga, berteman dengan siapapun, jangan memilih. Yang penting teman tersebut itu baik. Selanjutnya, mengapa kita perlu hidup rukun? Nah, ketika kita sudah saling menghargai dan menghormati, maka akan tercipta hidup rukun. Nah, kenapa ya kita perlu hidup rukun? Karena dengan hidup rukun, maka kita memiliki banyak teman. Yang kedua, persahabatannya jadi semakin erat. Dan yang ketiga, tercipta kelas yang nyaman dan tertib. Nih teman-teman, kalau di kelas hidupnya rukun, biar banyak teman, persahabatan jadi erat, terus kelasnya jadi nyaman, tentram, dan tertib. Bagaimana ya cara kita dapat hidup rukun? Caranya itu, yang pertama itu menolong teman yang sedang kesulitan. Ini menolong ya, bukan mengolong. Menolong teman. Jadi kalau kita ingin hidup rukun, kita harus saling tolong menolong jika ada teman yang mengalami kesulitan. Yang kedua, bekerja sama. Bekerja sama membantu teman. Yang ketiga, memberikan saran dan mau menerima saran dari teman. Nah, jadi teman-teman kalau dikasih saran sama teman, jangan marah, malah harus berterima kasih. Kalau ada teman yang memberi saran, itu artinya peduli dengan kalian. Nah, ketika kita mau memberi saran kepada teman, caranya bagaimana ya teman-teman ya? Nih, caranya yang pertama menggunakan bahasa yang santun. Jadi kalau teman-teman melihat ada yang melakukan kesalahan, jangan marah-marah, tapi menegur dengan bahasa yang santun. Yang kedua, nah saat ditegur itu, atau teman yang diingatkan, teman yang ditegur itu seharusnya mengucapkan terima kasih karena sudah diingatkan. Yang ketiga, ketika teman sedang memberi teguran atau mengingatkan itu jangan memotong pembicaraan. Selanjutnya, selain hidup rukun, kita juga perlu bekerja sama. Nah, apa ya manfaat dari bekerja sama? Teman-teman sering ya bekerja sama ya. Nah, manfaatnya yang pertama, pekerjaan cepat selesai. Yang kedua, pekerjaannya jadi ringan. Dan yang ketiga, mempererat persaudaraan dan komunikasi jadi lebih baik. Selanjutnya, contoh kerjasama dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kerjasama di rumah. Di sini contohnya itu membersihkan rumah bersama-sama. Misalkan kakak dan adik menyapu, ayah membersihkan kolom, ibu membersihkan rak buku. Atau kerjasama di rumah itu seperti membersihkan halaman rumah. Ada yang menyiram bunga, ada yang mencabut rumput, terus ada yang menanam tanaman, dan lain-lain. Yang kedua, kerjasama di sekolah. Nah, teman-teman pernah kerjasama di sekolah? Di sini salah satu contohnya yaitu membersihkan halaman sekolah. Ada yang menyapu halaman, ada yang memungut sampah, ada yang membuang sampah. Yang ketiga, kerjasama di lingkungan. Contohnya, warga bersama-sama membersihkan selokan, warga bersama-sama membersihkan jalan umum. Selanjutnya untuk materi yang ketiga, makna bersatu dalam keberagaman. Di sini contohnya, ketika kita menolong orang lain tanpa melihat perbedaan agama dan dengan rasa ikhlas dan rasa kemanusiaan, jadi kita telah mengamalkan sila ke-1 dan sila kedua. Jadi di sini sila ke-1-nya itu tanpa membeda-bedakan agama dan membantunya dengan rasa ikhlas. Dan untuk sila yang kedua itu membantunya dengan rasa kemanusiaan. Dengan menolong dapat mempererat persaudaraan. Nah, ketika kita menolong orang yang belum dikenal, terus orang yang nggak dikenal itu ditolong, pasti kan mengucapkan terima kasih ya sama kita yang telah menolong. Nah, dengan menolong itu dapat mempererat persaudaraan. Nah, mempererat persaudaraan itu termasuk pengalaman sila ketiga. Selanjutnya, jika kita menolong dilakukan saat diskusi. Nah, jadi kita diskusi itu kan bermusyawarah. Jadi
misalkan kita sedang bermusyawarah atau diskusi, kita itu menolongnya, misalkan ada yang debat, kita tolong untuk memperoleh kedua pihak supaya tidak berdebat. Nah, itu termasuk sila pengalaman keempat. Selanjutnya, menolong tanpa melihat perbedaan agama kayak tadi, dan menolong orang lain tanpa melihat perbedaan suku, tanpa melihat perbedaan bahasa. Berarti kita sudah mengamalkan sila kelima. Jadi kita sebagai manusia, ketika melihat orang yang sedang kesulitan, kita wajib menolong. Ketika kita sudah menolong, berarti kita sudah mengamalkan Pancasila, yaitu 5 Pancasila, sila 1 sampai sila 5 kita sudah mengamalkan. Seperti itu ya teman-teman untuk materi hari ini. Semoga teman-teman mudah memahami materi hari ini. Jika ada pertanyaan, teman-teman boleh bertanya di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.